jawaban saya yang nomor 2 yaitu soal mengenai evaluasi elektrokimia. Yaitu yang pertama, mengapa tembaga yang baru ditambang harus dimurnikan dulu sebelum dipakai menjadi kabel listrik? Karena tembaga itu tembaga yang mentah itu mengandung kotoran. Terus kemudian kotoran itu dapat menghantarkan daya listrik. Tembaga yang tidak murni sulit untuk dibentuk menjadi kawat. Kabel dari tembaga kotor akan cepat panas dan cepat rusak. Tembaga murni akan lebih lentur dan aman. Dan kemudian pemurnian biasanya ini dapat dilakukan dengan cara melalui elektrolisis. Kemudian yang kedua, dalam proses pemurnian tembaga dengan elektrolisis atau elektrofining, lempeng tembaga kotor digunakan sebagai tanda kutub positif atau sebagai anoda, sedangkan lempeng tembaga murni sebagai katoda atau sebagai kutub negatif. Kedua elektroda dicelupkan ke dalam larutan elektrolit yang mengandung ion tembaga, biasanya larutan tembaga 3, sulfat CuSO4 dan asam sulfat. Saat arus listrik ini dialirkan, tembaga dari anoda larut menjadi ion CO12 lalu bergerak melalui larutan dan menempel di katoda sebagai tembaga murni. Sementara itu, kotoran yang tidak larut seperti logam lain atau pasir akan jatuh ke dasar sebagai lumpur anoda. Dengan cara ini, tembaga murni terpisah dari kotoran dan terkumpul di anoda. Selanjutnya yaitu yang nomor ketiga. Jika tembaga yang dipakai untuk kabel listrik tidak dimuntirkan dengan baik dan masih banyak kotorannya, apa dampak yang mungkin terjadi pada efisiensi dan keamanan penggunaan listrik di rumah kita? Jika tembaga yang digunakan ini tuh mengandung kotoran, efisiensi penggunaan listrik akan menjadi menurun karena hambatan listrik menjadi lebih tinggi. Akibatnya arus listrik tidak mengalir dengan lancar dan menghasilkan panas berlebih. Contohnya itu seperti kabel yang cepat memanas dan meleleh sehingga berpotensi menimbulkan korsleting. 2. Pada peralatan elektronik mudah rusak karena arus listrik yang tidak stabil akibat konduksivitas yang yang keempat, sebagai seorang ahli saya akan menguji dengan dua cara, yaitu yang pertama saya akan mengecek kemurniannya. Untuk mengecek kemurnian pada tembaga kita dapat menggunakan cek di laboratorium untuk melihat apakah tembaganya benar-benar hampir 100% murni dan tidak tercampur oleh logam lain. Dan yang kedua yaitu saya akan mengecek daya hantar listriknya. Jadi ketika apakah tembaga bisa menghantarkan listrik dengan sangat baik atau tidak. Jika tidak menghantarkan listrik secara tidak baik, artinya masih ada kotoran yang mengganggu. Selanjutnya yang terakhir, kabel listrik dari tembaga yang sudah dimurnikan ini sangat penting untuk kita jaga keamanan dan kenyamanannya dalam kehidupan sehari-hari. Tembaga murni memiliki daya hantar listrik yang sangat baik sehingga aliran listrik di rumah kita berjalan lancar tanpa hambatan. Jika berjalan lancar tanpa hambatan, jika terdapat kotoran, kabel bisa cepat memanas, bahkan berisiko menimbulkan korsleting atau kebakaran. Dengan memakai kabel tembaga murni, kita memastikan peralatan listrik bekerja dengan stabil, aman, dan juga aman. Untuk maka dari itu, mari kita membutuhkan kabel listrik yang menggunakan tembaga yang alami. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.